Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel dari yang nggak tahu menjadi tahu. Oh begitu. Oke guys, alhamdulillah masih bisa ngonten lagi di cerita horor Gotri ini. Jadi saya punya pengalaman yang luar biasa guys, selama saya mengikuti pendidikan wajib militer bela negara di markas TNI di daerah Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Jadi saya beserta rekan-rekan itu mewakili dari sekolah-sekolah masing-masing yang memang punya program dari Wali Kota Bekasi. Ya, kita akhirnya ikut ke sana pendidikan wajib militer. Sesampainya di sana, mungkin awalnya ekspektasinya ya nggak berat ya, tapi ya namanya dunia militer ya kalian tahu sendiri gitu, dan memang dididik dengan secara keras. Namun ada kisah nih guys yang ini untuk pertama kalinya saya bisa interaksi langsung ya di sana, di tempat itu, di daerah Pangalengan itu, karena tempatnya emang dingin banget gitu, dan ya suasana militer gitu. Ketika kita sampai tiba di sana cek kesehatan dan lain-lain gitu, udah cek kesehatan, cek perlengkapan, akhirnya ada satu arahan dari pelatih saya, dari komandan saya, itu tentang etika ya, etika adab bertamu gitu, karena kita yang datang ke sana dari Bekasi ke Bandung ini sebagai tamu di sana. Dan akhirnya dijelaskanlah oleh beliau, nah, nanti kalau misalnya bapak-bapak lihat hal-hal aneh, sesuatu yang aneh, memang percaya nggak percaya, di sini ada, kata komandan saya ini. Dan awalnya bapak-bapak ini ketika di perjalanan rekan-rekan ya, itu kondisinya fit, seneng ya kan, udah gitu mungkin wah enak nih gitu. Akhirnya ketika baru tiba di markasnya tegang semua, tensi tinggi semua, dan ditambah dengan omongan komandan yang seperti itu. Nah, karena pengalaman pribadi saya biasa aja gitu, karena udah ya sering lah adanya interaksi hal-hal begitu gitu. Nah, udah tuh selesai diarahin, ya udah akhirnya kita ngikutin kegiatan itu dari jam hari pertama mungkin sih nggak ada kendala apa-apa hari pertama itu. Jadi ketika kita nyampe siang, kegiatan, ngikutin kegiatan dan lain-lain, makan siang, terus sampailah tiba waktunya malam nih ya kan. Setelah selesai apel malam, jadi kita dibagi tugas tuh, setiap orang dari 50 orang ini ada setiap harinya yang harus piket 2 orang gitu. Dan kebetulan saya beserta rekan saya kebagian di hari terakhir. Nah, singkat cerita, komandan kita ini ngasih tahu gitu, ngasih aba-aba lah, kalau seandainya mau kemana-mana, ke air gitu, ke kamar mandi, harus harus 2 orang lah, body system disebutnya. Jadi nggak boleh sendirian, walaupun ke kamar mandi atau ke tempat-tempat yang lain. Dan akhirnya setelah kita istirahat, apel malam, itu kan otomatis yang lain bersih-bersih gitu. Nah, jadi ada beberapa orang yang terakhir bersih-bersihnya itu. Memang dari suasana kamar mandi baraknya itu ya lumayan serem gitu, lumayan mencekam, karena ya nanti saya kasih lihat di fotonya ya, nih saya selipin. Jadi suasananya kayak gitu guys, suasananya benar-benar nah, di hari pertama aman nih, ketika saya beserta teman-teman bersih-bersih di sana di kamar mandi itu. Nah, singkat cerita, tidur di barak nih karena udaranya dingin banget gitu, udaranya dingin banget, suhunya dingin banget. Akhirnya karena badan juga udah lelah, saya dan beberapa rekan lah tidur duluan. Dan ternyata tengah malamnya itu ada yang kebelet buang air kecil. Ya udah akhirnya karena
saya kebangun, nah saya ikutan juga tuh buang air kecil di kamar mandi itu. Nah lanjutlah, untuk malam pertama ini nggak ada apa-apa guys. Malam pertama ini nggak ada apa-apa. Lanjutlah besok paginya, bangun di waktu subuh, kita rombongan sholat jamaah di masjid dan mulai kegiatan lagi setelah sholat subuh berjamaah sampai jam 9 malam. Kalau nggak salah itu jam 9 malam atau jam 10 lah baru selesai. Nah setelah itu kan bersih-bersih lagi tuh. Setelah bersih-bersih lagi, mungkin ada beberapa bapak-bapak ya yang memang ya sebat di sana gitu, atau entahlah gitu yang mereka lakuin gitu sebelum tidur atau ya begitu, karena handphone pun juga dibagiinnya pada waktu malam doang gitu tidur di sana. Akhirnya udah selesai semuanya udah pada tidur. Nah waktu malam saya kebangun tuh karena pengen buang air kecil. Habis itu ada juga rekan ya bapak-bapak yang kebangun juga gitu, bangun pengen kencing. Ada kurang lebih 3 orang sama saya lah hitungannya, 3 orang. Ya udah tuh kencing tuh ya kan, kencing. Setelah ngencing kita nunggu kan, nunggu pas di orang terakhir ini, orang ketiga ini yang ngencing, tiba-tiba jam kurang lebih jam 2 atau setengah 3 lah, jam setengah 3 malam, kurang lebih jam segituan lah. Karena saya nggak ngelihat handphone, langsung ke kamar mandi bareng bapak-bapak itu. Ketika orang terakhir ini buang air kecil, kedengeran suara perempuan di dalam kamar mandinya. Wah, karena di Markas TNI ini sama sekali nggak ada perempuan guys. Di sini nggak ada perempuan, sama sekali nggak ada perempuan. Ketika dengar suara itu, ya saya kira awalnya mungkin suara kelelawar atau apa gitu. Tapi ketika kita hening gitu, diem nih, saya lihat-lihatan ya sama rekan saya yang masih di dalam, kita suruh cepetan pak, cepetan. Nah suaranya itu makin kenceng, suara perempuan ketawa di dalam kamar mandi. Nah karena saya penasaran, saya bukain satu-satu pintunya, karena kan banyak tuh pintunya. Saya bukain dan ternyata nggak ada apa-apa. Udah tuh tidur ya kan. Setelah tidur ada rekan yang lain lah ke kamar mandi, mungkin karena saking udah kebeletnya buang air kecil atau BAB lah gitu. Jadi dia sendirian tanpa ngasih tahu rekan yang lain gitu untuk nemenin lah, karena ada sistem body system itu ya di militer itu ada. Jadi kalau kemana-mana nggak boleh sendirian, apalagi di tempat-tempat yang memang bukan wilayah kita gitu. Ya ini dipakai juga kok untuk kegiatan pramuka, LDKS dan lain-lain. Karena di tempat-tempat asing kita nggak boleh sendirian. Ya bukan khawatir kesurupan atau apa, bukan hanya itu. Takutnya terjadi apa-apa, nggak ada yang tahu, akhirnya nggak ada pertolongan atau yang menginfokan bahwa ada kejadian yang menimpa orang tersebut. Jadi setelah dia udah ke kamar mandi, akhirnya selesaiin tuh ininya dia hajat-hajatnya dia di kamar mandi. Nah pas mau keluar, udah selesai bersih-bersih, pas mau keluar pintu, tiba-tiba pintunya kekunci dan dia akhirnya teriak minta tolongin dong gitu. Pintunya kekunci nih. Nah karena pada saat orang-orang tidur ya nggak ada yang bangun gitu. Jadi akhirnya karena dengar suara gaduh dari arah kamar mandi, saya pun kebangun gitu. Dan ketika disamperin ke WC itu, kebuka pintunya, padahal belum dipegang, baru saya deketin doang gitu. Pintunya kebuka. Akhirnya bapak-bapak itu ngomong kayak gini, alhamdulillah di kamar mandi, di WC itu. Saya bilang, Pak jangan bilang alhamdulillah di kamar mandi gitu, keluar dulu gitu baru bilang alhamdulillah. Emang kenapa Pak? Itu tadi saya kebelet gitu. Terus pintunya kan
kalau gagang puter gitu kan biasanya tengah-tengahnya ada yang cetek gitu. Nah itu dikunci sama dia. Nah pas dia keluar udah dibuka diputer sama dia, itu kan jadi yang tengahnya itu keluar lagi tuh, ininya keluar lagi, tapi nggak bisa dibuka kata dia. Jadi gagangnya itu kayak ada yang nahan dari luar. Akhirnya pas disamperin bisa tuh. Nah itu pas di malam berikutnya tuh. Nah setelah udah ngalamin kejadian itu, mungkin rekan bapak-bapak ini ya agak ini juga gitu, agak sedikit takut lah gara-gara kejadian itu. Nah lanjut lagi, sampai singkat cerita banyak lah yang mengalami kejadian-kejadian aneh gitu ya pada saat tidur, pada saat yang piket gitu. Dan singkat cerita sampai di hari terakhir saya jaga nih 2 orang. Hari terakhir malam itu jadi kita piket tuh jam 3 sampai jam 7 pagi. Jadi pada saat kita piket kan subuhannya bergantian tuh. Bangunin rombongan di barak, kita bangunin semua udah siap-siap untuk sholat subuh berjamaah. Nah ketika mereka sholat subuh, kita yang bersihin barak itu, kita yang nyapu, kita yang pokoknya kegiatan 2 orang itu ya di barak aja gitu, untuk jaga, untuk ngawasin barak. Nah singkat cerita, ketika saya sholat subuh duluan nih, jadi sholat subuh duluan. Setelah sholat subuh saya gantian lah sama yang 1 orang lagi nih. Setelah gantian, rencananya saya menyeduh pop mie itu buat sarapan, karena mereka nih yang ke masjid ini, rombongan yang ke masjid mau sarapan, sekalian sarapan lah, selesai sholat sarapan. Nah pas saat saya mau ngambil air panas gitu, karena tempatnya nih rada jauh juga gitu, jauh dan banyak gedung-gedung, banyak ruangan yang kosong gitu. Nah tempatnya juga agak nurun gitu guys, agak banyak tangganya lah. Nah, harus ngambil air panas di ruangan pelatih gitu, di ruangan komandan. Jika saya menuju ke tempat itu, jaraknya agak lumayan lah, sekitar ya kurang lebih 20 sampai 30 meter lah gitu dari, karena markasnya aja tuh baraknya itu gede banget gitu. Pas saya turun dari tangga itu menuju ke ruang pelatih ini, jadi ada sela nih antara gedung bangunan sama bangunan gitu. Nah itu posisi udah mau mulai matahari nih nongol gitu, udah mulai terang lah. Saya turun, nahan dingin juga sambil bawa teko. Tiba-tiba saya melihat sebuah pemandangan yang luar biasa gitu. Dan itu baru pertama kalinya saya gemeter ngelihat itu. Jadi di belakang ruangan komandan saya itu ada sesosok makhluk kayak berbaju putih, berambut panjang, dan mukanya nggak kelihatan. Itu lagi duduk di situ. Dan itu pertama kalinya saya terintimidasi sama dia. Jadi nggak bisa gerak. Kita mau ngucap apapun, mau jalan ngelangkah nggak bisa gerak. Dan itu akhirnya setelah gemeteran, ya saya baca doa, saya baca ta'awuz juga, baru bisa jalan. Akhirnya saya beraniin diri untuk masuk ke ruangan pelatih dan ngambil air panas di situ. Saya kira ini di dalam ruangan ini ada orang gitu. Ternyata seluruh pelatih, pembina itu lagi pada sholat subuh berjamaah, masih pada di masjid. Ya udah, karena saya pikir, nggak ada orang nih gitu. Saya udah ketok-ketok, sudah izin ngambil air gitu. Udah saya masuk, ketika masuk dari dispenser aja kan ngisinya lama kan, teko segede itu gitu. Lama, tiba-tiba ada bangku yang geser, srek gitu. Wah di situ saya agak deg-degan juga gitu, gemeter juga. Waduh, malah lama banget lagi ininya dispensernya gitu. Sambil ngomong tuh dalam hati. Akhirnya setelah itu udah saya keluar dari situ,
sampailah di markas tempat saya piket sambil makan pop mie. Itu sebenarnya saya lagi ngilangin lemes juga gara-gara kejadian itu. Dan ternyata yang ngelihat sosok ini bukan cuma saya doang guys, tapi rekan-rekan juga ada yang ngelihat, bahkan lebih ekstrim ketika mereka lagi ngencing di tempat yang seharusnya bukan tempat untuk dia ngencing gitu. Kamar mandi juga, tapi ya sebenarnya nggak boleh di kamar mandi itu. Akhirnya dia ngencing di situ, dia diintip guys. Bayangin tuh, lagi megang sesuatu, tiba-tiba diintip, ya otomatis dia buru-buru langsung masukin ke celana dan akhirnya bau pesing karena saking ketakutannya diintip gitu. Dan dari situ saya mulai paham kenapa para komandan bilang kita sebagai tamu kita jaga attitude, jaga etika, karena ternyata gangguan atau interaksi di sana itu lebih serem dibandingkan di kota-kota. Itu aja sih guys pengalaman horor saya, dan itu pertama kali saya terkena intimidasi dari makhluk-makhluk begitu. Saya juga bingung kenapa pada saat pagi itu dia bisa terlihat dengan jelas. Entah mungkin karena memang habitat aslinya di situ dan dia belum dipindah-pindah, atau ya begitu deh. Kalau kalian tahu silahkan komen di bawah ya. Kalau kalian tahu silahkan komen di bawah dan kasih saran gimana sebaiknya yang harus dilakukan. Oke. Jadi itu aja mungkin edisi cerita horor Gotri yang mudah-mudahan bisa jadi hikmah juga buat kalian ketika ada kegiatan di luar. Jangan sembarangan, terus kalau bisa jangan sendirian, karena ini pertama kalinya sih ya saya sampai gemeter kayak gitu gara-gara ngeliat makhluk itu ya. Oke guys, jadi itu aja. Jangan lupa kalau belum subscribe dulu, dan kalau kalian suka video ini kalian jangan lupa like, oke, dan share juga. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya guys. See you.